Semakin hari, kehidupan dan aktivitas sosial manusia semakin beragam. Kebutuhan semakin bertambah seiring bertumbuhnya populasi manusia. Sandang, pangan, dan papan pun kian terus bertambah. Perubahan kultur, perubahan tradisi hingga perubahan cara hidup terus mempengaruhi pola kehidupan sosial masyarakat. Tidak mengenal asal muasal, baik kota maupun desa, semuanya beranjak pada kehidupan materialis. Pola hidup yang semakin menjauhi kebersamaan. Kultur baru bernama individualisme yang dibawa budaya luar menjadi momok isu kehidupan masyarakat saat ini, di mana tradisi Nusantara yang kental akan budaya kebersamaan, gotong royong, dan spirit kebertetanggaan seolah-olah menentang berat fenomena yang terjadi ini. Dinding-dinding batas rumah menjadi bukti nyata masyarakat mulai mengarah pada kehidupan individualistis. Pagar-pagar tersebut seolah-olah menjadi isolasi hidup mereka dari lingkungan luar. Dinding pagar yang menutup diri dari lingkungan sosial, hingga keharmonisan antar tetangga yang terus-menerus memudar. Hingga suatu masa nanti, bahkan tetangga sebelah rumah saja tidak saling mengenal satu sama lain. Bagi saya, perlu sebuah terobosan baru untuk mencegah perilaku individualis ini terus menggerogoti karakter masyarakat Indonesia. Jangan kita biarkan masyarakat semakin tidak peduli satu sama lain, melihat kondisi pandemi saat ini yang justru lebih banyak membutuhkan solidaritas antar sesama. Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa hubungan dan bantuan dari orang lain. Oleh karenanya, mari kita ubah perspektif pada hal yang kecil saja, yakni pagar pembatas rumah kita. Apakah pagar rumah Anda hanya berfungsi sebagai pembatas? Atau jangan-jangan justru pagar itu yang membuat Anda terhalang dalam lingkungan luar? Dengan tetangga sebelah rumah misalnya. Lalu, apa bisa sebuah pagar dapat menumbuhkan kepedulian antar sesama? Ya, jawabannya tentu memungkinkan. Mari kita coba mendefinisikan kembali sebuah pagar, yang awalnya diartikan sebagai garis batas lahan. Coba kita definisikan kembali. Pagar bukan hanya menjadi sebuah batas penghalang, tapi menjadi media penghubung, media penyambung antar dua lahan hunian. Maka, seharusnya pagar adalah milik bersama antar dua lahan tempat pagar itu berada, bukan milik salah satu lahan. Hingga kesimpulannya, pagar dapat dijadikan media komunal bersama yang menghubungkan dua tetangga di suatu hunian. Pagar dapat menjadi interaksi secara langsung antar tetangga tanpa harus saling mengunjungi. Pagar menjadi tempat berbagi, tempat bercerita, dan banyak aktivitas lainnya. Bukankah hal ini menyenangkan? Inovasi ini pun saya realisasikan dalam bentuk sebuah desain prototipe. Sebuah desain pagar pembatas dua lahan yang memungkinkan interaksi tetap terjaga antar tetangga. Pagar yang menjadi ruang berbagi dan bercengkrama satu sama lain. Inovasi ini diharapkan dapat diadopsi oleh setiap elemen masyarakat, atau bahkan developer pembangunan yang menginginkan terobosan baru dalam pengembangan perumahan rakyat misalnya. Skema pembuatan pagar juga dibuat cukup sederhana, untuk memberikan kemudahan pada masyarakat yang ingin mengaplikasikannya. Pagar masif yang awalnya menggunakan dinding bata atau beton dapat diganti dengan konstruksi kerangka kayu ataupun baja kanal. Kemudian, space untuk meja dan tempat duduk dapat dibuat dengan sistem lipat menggunakan engsel. Saat tidak sedang digunakan, maka bisa dilipat menjadi pagar seperti biasanya. Pada media tanam pagar, penghuni dapat menggunakan prinsip kolektif. Siapapun dapat menanam dan siapapun dapat memanen. Dengan adanya inovasi pagar seperti ini, diharapkan masyarakat dapat tercerahkan dan memulai dari hal kecil yang membangun dan menumbuhkan kembali rasa kebersamaan demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang harmonis. Salam dari saya, semoga bermanfaat.